Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Sebenarnya perkenalkan, nama saya Rian Syah. Ini 2119260 dari kelas aplikasi entrepreneurship dalam pendidikan kelas D. Ya, di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan nilai-nilai entrepreneurship tingkat SMP, SMA, PAUD, SD, dan pendidikan non formal. Adapun beberapa nilai-nilai yaitu mandiri, kemudian kreatif, kemudian berani menanggung resiko, jujur, kepemimpinan, berorientasi pada tindakan, dan yang terakhir kerja keras. Nah, langsung saja kepada pembahasan. Mandiri adalah sikap mampu melaksanakan segala sesuatu tanpa tergantung kepada orang lain. Nah, pengembangan aplikasi entrepreneurship-nya di tingkat SMP dan SMA yaitu di dalam pembelajaran peserta didik dibiasakan untuk mengerjakan tugas yang menuntut kemandiriannya seperti tugas membuat prakarya, video, maupun tugas-tugas lainnya. Hal ini dinamakan dengan project based learning. Nah, dalam hal di luar pelajaran seperti ekstrakurikuler tentang kewirausahaan itu bisa menumbuhkan sikap kemandirian. Selain itu juga menyediakan fasilitas seperti koperasi, kemudian kantin yang dijaga oleh peserta didik itu akan melatih mereka dalam hal kemandirian. Kemudian di tingkat PAUD dan SD, nah, pembelajaran peserta didik dibiasakan dengan melaksanakan aktivitasnya sendiri seperti ke kamar mandi, kemudian merapikan mainan, menggambar, dan aktivitas lainnya yang berkaitan dengan pembelajaran di PAUD dan di SD. Nah, kemudian di pendidikan non formal, kemandirian di pendidikan non formal bisa dilakukan dengan tugas-tugas yang berbasis proyek sama halnya yang ada di SMP SMA. Nah, proyek diharapkan melatih jiwa kemandirian peserta didik di tingkat non formal. Kemudian yang kedua, sikap kreatif. Kreatif adalah menciptakan sesuatu yang berbeda dari lainnya atau menghubungkan hal-hal yang tadinya tidak berhubungan. Menurut Sodik, kreatif adalah gagasan terhadap konsep dan rencana untuk kemajuan. Gagasan ini dibutuhkan dalam pemikiran dan juga hasil karya seseorang di dalam memecahkan masalah-masalah sosial yang sedang berkembang. Kemudian di tingkat SMP SMA, aplikasi entrepreneurship-nya itu proses pembelajaran kreativitas dapat diasah melalui kegiatan penugasan atau praktek bermain peran. Nah, tugas yang berbasis proyek akan melatih kreativitas peserta didik, contohnya tugas membuat alat peraga atau video yang berkaitan dengan materi pembelajaran dan lain-lainnya. Di luar pembelajaran, kegiatan pengembangan diri seperti lomba-lomba, pentas seni, pekan karya ilmiah, dan lain sebagainya akan menstimulus daya kreativitas dari peserta didik. Nah, kemudian di tingkat PAUD dan SD, dalam proses pembelajaran kreativitas dalam tingkat PAUD dan SD bisa dilatih dengan disisipkan permainan. Dengan permainan maka akan memicu daya kerja otak untuk mampu menyelesaikan persoalan sekreatif mungkin agar persoalan tersebut dapat teratasi seperti bermain puzzle, teka-teki, dan lain sebagainya. Nah, kemudian di pendidikan non formal, pembelajaran based learning lagi ya dapat melatih kreativitas peserta didik di ranah non formal. Misal dalam bidang kursus dapat membuat suatu hasil tertentu yang berkaitan dengan praktik seperti ini, maka peserta didik akan terlatih untuk mengambil resiko. Kemudian di tingkat PAUD dan SD, ranah pembelajaran PAUD dan SD berani mengambil resiko dapat dilatih melalui penanaman keberanian dan kepercayaan diri, ya, mampu berbicara di depan kelas, mampu bertanya dan menyampaikan pendapat adalah hal-hal yang cukup sulit karena seperti kita ketahui bersama, banyak peserta didik yang malu untuk maju di depan kelas karena takut ditertawakan dan lain sebagainya. Nah, hal ini ketika kita mulai membiasakan mereka untuk berani menjawab, berani bertanya, berani maju ke depan, maka mereka akan terbiasa untuk berani mengambil resiko ditertawakan, resiko diejek dan lain sebagainya. Nah, kemudian di tingkat pendidikan non formal, nah, praktik kewirausahaan atau berbisnis bisa dipraktekkan juga selayaknya di pendidikan tingkat menengah, menghasilkan suatu produk baik barang, makanan maupun jasa, kemudian menawarkannya kepada pembeli secara langsung. Ini akan memberikan mental mereka tentang usaha. Mereka akan bersebisa mungkin supaya produk mereka dapat laku dan dapat dibeli oleh konsumen. Nah, ini akan memberikan mereka keberanian untuk menanggung resiko. Ya, resiko apa? Resiko penolakan, resiko
tidak laku dan sebagainya. Kemudian sikap jujur. Jujur adalah suatu sikap yang lurus hati, menyatakan yang sebenar-benarnya, tidak berbohong atau berkata hal yang menyalahi apa yang terjadi atau fakta ya. Jujur juga dapat diartikan tidak curang, melakukan segala sesuatu dengan aturan yang berlaku dan lain sebagainya. Jujur juga bisa bermakna kesesuaian antara niat dengan ucapan dan perbuatan seseorang. Jujur dapat ditanamkan melalui pemahaman akan pentingnya sikap jujur, keteladanan baik dari guru maupun melalui kisah-kisah orang solih, para nabi tentang kejujuran mereka, membuat peserta didik memiliki role model akan kejujuran tersebut. Setelah itu, untuk menguji tingkat kejujuran peserta didik dapat dilakukan dengan tes-tes tertentu, misal observasi, pengamatan, kemudian komunikasi dan lain sebagainya. Nah, di tingkat PAUD dan SD hampir sama di tingkat menengah. Di PAUD dan SD pun kejujuran bisa diterapkan dengan metode yang sama, cuman dengan pendekatan yang berbeda. Nah, di tingkat SD dan PAUD, pemberian role model bisa diberikan melalui dongeng fabel. Dengan pemberian dongeng fabel atau kisah nabi, maka akan stimulus atau memberikan role model tentang kejujuran dari peserta didik di tingkat PAUD dan SD. Kemudian di tingkat pendidikan non formal ini bisa dengan memberikan tugas tertentu, misal tutor sebaya atau misal bagaimana cara supaya mereka jujur, dengan melatih untuk senantiasa tidak berbohong dan diamati, diobservasi dan sebagainya. Itu akan melatih kejujuran mereka. Kemudian pemimpinan adalah suatu kekuatan kemampuan yang ada dalam diri seseorang. Sikap itu kegiatannya disebut pemimpin atau orang yang disebut pemimpin. Nah, dalam menanam kepemimpinan mereka bisa dengan membagi kelompok di tingkat SMP dan SMA itu. Kemudian mereka akan berargumen, kemudian berdiskusi dan sebagainya. Kemudian dengan mereka ikut organisasi seperti pramuka, di OSIS, kemudian dan sebagainya. Kemudian di ranah PAUD dan SD itu bisa dengan membiasakan untuk memimpin doa. Ini dengan bergantian peserta didik untuk memimpin doa, maka mereka akan terbiasa untuk memimpin sesuatu, memulai sesuatu. Nah, tingkat pendidikan non formal itu bisa dengan pelatihan atau workshop yang akan melatih kepemimpinan mereka. Kemudian berorientasi pada tindakan yaitu berpikir secara cepat terhadap suatu keadaan sehingga menghasilkan solusi permasalahan yang baik dan efektif. Nah, contohnya di tingkat pendidikan SMA SMP itu dengan kegiatan implementatif atau praktiknya guru itu mencontohkan tentang tindakan yang terpuji, kemudian peserta didik diusahakan untuk meniru, kemudian mereka mengerjakannya juga. Nah, kemudian peserta didik menjelaskan bagaimana sih bersikap dengan cara baik, kemudian mereka harus bersikap seperti apa, kemudian penilaiannya dengan observasi, kemudian mereka diamati bagaimana perilaku mereka atau tindakan mereka. Nah, jadi tingkat PAUD dan SD itu bisa dengan tadi memberikan stimulus imajinasi mereka dengan memberikan dongeng, kisah-kisah tentang tindakan-tindakan yang terpuji, kemudian mereka diajak untuk mengimplementasikan tindakan-tindakan tersebut. Nah, kemudian di pendidikan non formal mereka bisa dengan seperti tadi ya, instruktur atau guru itu memberikan contoh ya, kemudian sama seperti di SMP SMA, kemudian peserta didik diajak untuk mempraktikkan tindakan-tindakan tersebut. Kemudian yang terakhir kerja keras yaitu mempunyai semangat yang berkorban serta memiliki kemampuan untuk mencapai target pribadi sedikit melebihi batas kemampuan kita sendiri. Nah, ini bisa dilatih dengan membiasakan mereka untuk melaksanakan suatu tugas itu berdasarkan project. Nah, misal mereka diajak ke tempat mind mapping tentang pelajaran atau materi yang diajarkan. Nah, mereka diajak untuk membuat sebagus mungkin, sekreatif mungkin supaya mereka mendapatkan nilai yang terbaik seperti itu. Maka mereka bekerja keras menghasilkan project yang terbaik. Nah, kemudian di tingkat PAUD SD mereka diajak untuk menghafal, misalnya menghafal lagu-lagu, menghafal juz amma, dan mereka diajak untuk bersaing mana yang paling bagus, mana yang paling banyak hafalannya dan lain sebagainya. Dan di tingkat pendidikan non formal itu bisa dengan PBL atau project based learning sesuai dengan basicnya. Misalnya yang kursus berarti projectnya kursus, kemudian yang bimbel dan lain sebagainya itu distimuluskan supaya tugasnya itu sebaik mungkin, sebagus mungkin karena akan berpengaruh pada nilai. Ini akan berkaitan dengan jiwa kerja keras mereka. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya paparkan terkait dengan aplikasi entrepreneurship di tingkat pendidikan SMP, SMA, SD, PAUD dan
di pendidikan non formal. Sekian, kalau banyak kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.